Halo guys, kali ini kita akan membahas soal dari Pak Sunarto yang saya hormati. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat sore bagi kita semua dan kita semua sehat-sehat dalam keadaan COVID-19 ini. Ya, gimana pun keadaannya kita harus tetap semangat. Oke, ini saya akan membaca soal dari manajemen proyek yang diberikan oleh Bapak Sunarto. Nomor 1 yaitu masalah-masalah apa yang dalam manajemen proyek timbul. Yaitu jawabannya itu nomor 1 yaitu sumber daya yang tidak memenuhi. Misalkan sumber daya manusia, sumber daya bahan dan sebagainya. Dan kedua, waktu terlalu singkat. Contohnya sekitar tahun 2006 direncanakan membangun jembatan, ternyata selesainya 2020. Padahal rencananya selesai tahun 2018. Dan ketiga yaitu kendala komunikasi. Ini kendala komunikasi seperti komunikasi antara manajer dengan kontraktor atau dan sebagainya. Yang nomor 4 terakhir, masalah dana. Ini sangat penting dalam sebuah proyek. Dana yang tidak mencukupi akan membuat proyek tidak berjalan dengan lancar. Misalkan dananya disediakan sekitar 5 miliar, ternyata yang terjadi di lapangan 8 miliar. Itu karena mungkin kenaikan bahan atau perubahan cuaca atau gimana, bencana alam atau dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang kedua, apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal? Jelaskan. Menurut saya atau begini Pak ya, apakah proyek berjalan sesuai jadwal? Belum tentu. Karena terkadang ada saja kendala yang tak terduga seperti dana yang kurang, tenaga kerja, kesalahan kontraktor, tindakan kelalaian, atau mungkin juga karena bencana alam. Contoh nyatanya yang di Bontang ada sebuah proyek kilang minyak tertunda usai mitra strategis dalam proyek tersebut menyatakan mundur. Itulah contohnya. Yang nomor 3, apa saja akibat yang akan timbul bila proyek tidak sesuai dalam jadwal? Jawabannya mengalami kerugian karena harus menambahi dana untuk mengulangi rencana yang gagal maupun mencari sumber tenaga kerja yang cocok. Pasti butuh dana yang besar lagi. Keempat, apakah proyek menghasilkan output yang direncanakan? Pasti iya, karena dalam pengerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak ada kendala sama sekali. Seperti jembatan yang tahan lama walaupun terkadang ada bencana seperti banjir dan akan memberikan kepuasan kepada pengguna jembatan. Ya. Selanjutnya, nomor 5. Apakah anggarannya sesuai dengan rencana? Belum tentu, karena dari nomor beberapa tadi sudah kita bahas ya, tapi saya akan mengulangi. Belum tentu karena terkadang ada dana yang tidak terduga seperti terjadinya kesalahan bahan dan akan mengakibatkan pengulangan pembuatan proyek. Nomor 6. Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana? Belum tentu juga. Karena dengan rencana strategi dapat saja berubah karena situasi tertentu seperti perubahan cuaca alam, keinginan tenaga kerja, bahan atau peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek. Nomor 7. Mana ini ya? Apa soalnya ya? Nomor 7. Sebutkan apa saja tugas manajer keuangan dalam suatu proyek. Pertama yaitu memimpin semua aktivitas dalam bidang administrasi keuangan. Kedua, mencatat dan menata semua karyawan yang ada di proyek. 3. Bertanggung jawab penuh terhadap bukti dan pencatatan transaksi keuangan di proyek. Keempat, memberi masukan kepada kepala proyek tentang kondisi keuangan di proyek, baik itu keuangan yang berkurang atau berlebih. Nomor 8. Apakah kelompok sasaran atau target group terlibat dalam aktivitas proyek? Ya jelas terlibat lah, pasti terlibat karena sangat terdampak dengan apa yang diinginkan masyarakat tersebut sehingga menjalankan proyek tersebut tidak sia-sia dan semua masyarakat bisa menikmatinya. Contohnya proyek jembatan antara jembatan Mahakam, karena
Itu kan proyek jembatan makam itu kan sepertinya yang dulu itu cuma satu aja, makanya akan menyebabkan macet. Tapi ketika sudah dibangun satu lagi, maka itu mengurangi macet dan masyarakat di Samarinda bisa saja menikmatinya setiap sore, tidak akan terkena macet lagi. Yang selanjutnya, nomor 9. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila di saat proyek dikerjakan terjadi inflasi? Yaitu pertama, meminimalkan biaya-biaya. Kedua, menekan biaya operasional dan mengurangi biaya yang tidak efektif dan tidak diperlukan. Intinya yang penting-penting saja, biaya-biaya yang tidak penting ya dikurang-kurangin aja. Nomor 10. Apa saja tugas HRD dalam mensukseskan suatu proyek? Pertama itu melakukan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja agar bisa bekerja dengan profesional. Seperti mencari tenaga kerja yang cocok lah untuk menjalankan sebuah proyek. Dan kedua, pengembangan kemampuan tenaga kerja agar daya tenaga kerja lebih memahami apa yang akan dikerjakan. Yaitu memberi pelatihan seperti itulah, pelatihan membangun proyek jembatan, pelatihan membuat bangunan hotel atau apa begitu. Kalau kita tidak ada pelatihan, pasti itu akan sangat membingungkan. Oke, sekian dari saya, Simon Panjaitan, akan mengakhiri percakapan hari ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.